Halo boy, kembali lagi di Olimpiade Android. Nah, kali ini boy akan membahas tuntas mengenai BSG ya. BSG, oke. Nah, jadi mungkin kalian bertanya-tanya nih, boy kenapa sih kok sekarang video boy berbayar? Kok dulu itu gratis, sekarang kok berbayar boy? Nah, boy jelasin dulu ya. Kenapa berbayar? Karena manajemennya boy itu pengen agar supaya karya-karya boy, triknya boy itu benar-benar dihargai sama kalian ya, benar-benar dihargai sama kalian. Jadi mungkin itu inisiatif manajemennya boy aja ya. Jadi di situ. Dan boy mohon video ini jangan kalian sebar-sebarkan ke orang-orang lain kecuali untuk pembelajaran ya. Silakan kalian sebarkan untuk media pembelajaran, nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalnya kalian sebarkan pun ya mohon selalu tampilkan sumbernya ya, sumbernya ilmu ini dari mana, dari boy misalnya. Ya udah tampilkan aja boy Sugra di situ ya. Nah, itu untuk menghargai sebuah karya boy ya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi, hal yang pertama yang boy akan bongkar di sini adalah kalian harus tahu dulu ya, mungkin kalian yang pemula atau yang udah nonton video boy atau yang belum, boy akan jelaskan lagi di sini ya. Karena durasinya juga lumayan lama, boy akan jelasin di sini. Jadi yang kalian harus perhatikan adalah 5 menit perdagangan ini ya. 5 menit perdagangan. Oke, paham? Kalian harus batasi itu. Kalau perlu itu kalian pakai yang namanya tuh vertical line ya, untuk membatasi. Ya misalnya kalian pengen OP di candle ini ya, nanti ya pasti batasnya di sini ya. Pasti batasnya ke sini nanti ya. Itu 5 menit perdagangan baru. Nah, jadi mungkin kalian masih belum paham nih ya di sini. Kalian perhatikan baik-baik. Jadi bagaimana misalnya cara menentukan itu perdagangan awal dan perdagangan akhir? Nah, jadi tandanya ini ya. Jadi tandanya itu ini. Ada tanggal dan jam ini ya. Ini adalah tanda ini masuk awal dan ini masuk akhir ya, paham ya? Yang jadi di situ. Jadi, misalnya nih, kalian pengen OP di candle ini ya, di candle ini. Kebetulan kodenya ini belum ada ya, belum muncul. Otomatis dia masih ngikut ke sini ya. Karena ini belum muncul ya, dia masih ngikut ke sini. Paham ya? Jadi misalnya nih, ini berjalan gitu ya. Ini berjalan. Jadi misalnya ini masih berjalan nih. Kalian pengen OP di sini langsung seret gitu misalnya. Langsung OP di sini. Ya. Ketika kalian langsung OP di situ, otomatis ini masih belum kelihatan. Artinya dia masih ngikut ke sini. Jadi kalian harus hitung di sini. 1 2 3 4 5. Ya udah, kalau misalnya kalian maksain pengen OP di candle pertama ini ya. Nah, sebelum itu kalian harus hitung dulu dari awal ya. Jadi ini kalian hitung menggunakan BSG ya. Menggunakan BSG. Paham ya? Jadi ketika ini kalian udah misalnya udah menggunakan BSG nih, ini pasti atas nih atau ini pasti bawah nih. Ya, ketika kalian udah menggunakan ini BSG apa segala macam, ya kalian bisa OP di setiap candle ini. Kalau kalian paham itu gitu loh ya. Nah, mungkin body kalian udah paham. Jadi ketika misalnya kalian pengen trading ya, misalnya kalian pengen trading misalnya di candle kedua ini ya, candle kedua ini ya. Namun dalam hitungan BSG ini tetap masuk, paham ya? Ini tetap masuk. Kalau misalnya kalian pengen OP di sini ya, dalam artian candle ini kita bandingkan dengan candle ini, hanya itu saja ya, hanya itu saja. Yang lain mah bodo amat ya, ini silang aja ini ya. Jadi gitu. Jadi kita itu untuk mendapatkan poin ini itu, kalau kita ingin mendapatkan poin ini itu ya kita harus membandingkan dua ini ya. Dan ini udah enggak lagi ya. Ini udah enggak lagi. Yang kita butuhkan cuman ini ya. Itu untuk perbandingan PSG ya, paham ya? Ya jadi seperti itu. Jadi misalnya pengen OP di sini ya udah, misalnya bodinya nih ya. Misalnya pengen OP dan tadi di sini misalnya bodinya gimana? Mari kita bandingkan body ini.
body ini dengan body ini ya. Body ini kecil, body ini kecil ya, terus sampai sini dia membesar. Nah, artinya bodinya atas. Ya, paham ya? Nah, bodinya atas. Nah, lalu sumbunya bagaimana? Nah, sumbu. Ya. Jadi sumbu itu, kalian perhatikan. Untuk sumbu itu udah pernah bilang kalau misalnya ini sumbu hijau nih ya. Ini misalnya candle hijau. Kalian perhatikan, ini candle hijau. Jadi ini panjang banget nih misalnya nih ya. Ini candle terpanjang. Jadi ketika candle terpanjang ini misalnya candle terpanjang nih misalnya. Ya kalian bandingkan yaitu sumbu di 15 menit belakang ya. Kalau kalian menemukan sumbu, misalnya nih, seandainya nih, ini kita kan nanti kan OP di sini nih ya. Kalian perhatikan nih sumbunya nih. Kalau misalnya ini sumbu, ini untuk sumbu keseluruhan ya. Ketika sumbu ini benar-benar panjang banget nih misalnya ya, ya kalian bandingkan adalah 15 menit ke belakang, yaitu dari sini ya, 5, 10, 15 ya. Nah, jadi di antara ini ya, kalian perhatikan, di antara ini ternyata ini ya, candle kedua ini jauh lebih panjang. Nah, itu satu poin tuh ya, kalian perhatikan, itu jauh lebih panjang. Nah, ketika misalnya ini candle ya, misalnya ini candle hijau, ini sumbunya panjang banget misalnya ini ya, panjang banget di antara 15 menit tadi, otomatis ini akan turun, ibaratnya gitu ya, dia akan turun. Nah, begitupun sebaliknya, kalau misalnya ini candle merah pun ya, misalnya ini panjang banget kalau dibandingkan dengan 15 menit ya, 15 menit ke belakang, ini merah ya, dia akan ke atas ya, paham ya? Kalau yang hijau tadi panjang banget, dia akan otomatis akan ke bawah ya. Kalau misalnya si merah, dia akan ke atas, paham ya? Nah, kalian perhatikan baik-baik itu untuk sumbu secara keseluruhan. Nah, untuk sumbu secara khusus, mari kita perhatikan. Pada dasarnya, misalnya ini sebuah candle misalnya, ini sebuah candle. Nah, jika kalian menemukan candle seperti ini, misalnya ini hijau ya, ini adalah kekuatan untuk ke atas. Kalian perhatikan baik-baik ya. Kalau kalian menemukan sumbu seperti ini sumbunya di bawah ini agak lebih panjang dikit dibandingkan sumbu yang di atas ya. Sumbu di atas ini kecil banget ya. Nah, ini adalah support ke atas, ini support ke atas, kalian perhatikan ya, support banget ke atas, paham ya? Nah, begitupun dengan hijau ya, ini kan hijau tadi udah ya. Yang merah, begitupun juga dengan merah. Ketika kalian menemukan merah seperti ini juga ya, dia akan kekuatan untuk turun, paham ya? Itu untuk sumbu ya. Untuk sumbu ketika ini panjang ya, misalnya ini di bawah panjang, terus di atasnya pendek ya, kalian perhatikan. Kalau misalnya ini hijau nih ya, ini kekuatan untuk ke atas, paham? Ini secara khususnya. Kalau misalnya merah, kalau misalnya ini merah ya, ini kekuatan untuk ke bawah, paham ya? Jadi dibalik-balik aja gitu. Nah, jadi paham ya? Nah, mari kita ibaratnya tuh rubah. Ini kan apa, sumbu di bawah itu kan lebih panjang dikit dibanding sumbu atas ya. Nah, udah paham ya di situ ya. Nah, mari kita balik di sini. Istilahnya itu yang di bawah itu pendek ya. Yang di bawah pendek, yang di atas panjang. Nah, misalnya ini hijau nih ya. Kalian perhatikan baik-baik. Ini secara khususnya nih. Ketika candle atas ini panjang karena hijau ya, ini kekuatan untuk ke bawah ya, ini kekuatan untuk ke bawah, paham? Nah, kalau misalnya ini merah, ini adalah kekuatan untuk ke atas, paham? Itu secara khususnya.
kalau kalian menemukan candle-candle semacam itu ya. Jadi secara keseluruhan kenapa kok Boy bilang karena setiap candle ini, oh ini pasti atas nih, ini pasti bawah nih gitu. Nah itu dari hitungan ini, tadi ya, paham ya? Nah jadi ketika misalnya kalian menemukan candle yang apa istilahnya itu di atas panjang, di bawah pendek, misalnya ini merah nih ya, ini merah, paham? Ini misalnya candle merah, otomatis Boy akan bilang ini adalah hitungannya atas ya, paham ya? Misalnya ini atas nah gitu. Jadi itu cara menentukannya, paham ya? Nah begitu juga dengan hijau. Kalau hijau misalnya sumbunya panjang, ini pendek, otomatis apa bawah ya. Begitu sebaliknya, paham ya? Nah itulah ketika Boy mengatakan ini atas, ini bawah, ini atas, ini bawah. Nah itu kunci khususnya ya. Nah untuk sumbu paham ya? Oke, body paham, sumbu paham. Sekarang grafik ya. Nah untuk grafik ya, kalian siapkan pulpen dan buku ya. Ketika kalian trading, kalian siapkan pulpen dan buku. Misalnya kalian batasi gini deh, ya, ini atas, ini bawah. Oke, kalian batasi aja gini ya. Kalau perlu kalian tulis nih, misalnya setiap pergerakan grafik ini yang putih-putih ini kan grafik nih ya, kalian deteksi menggunakan pulpen ya, bisa ke istilahnya itu kalian coret aja. Misalnya kalian sambil lihat grafik, kalau misalnya grafik itu cepat ya udah kalian tek gitu. Jadi itu untuk percepatan aja ya. Kalau misalnya grafiknya pelan ya kalian bisa menulis dengan santai. Misalnya oh ini ini grafik atas, oke, terus misalnya ini grafik bawah, oke, 1 poin untuk bawah gitu. Kalau misalnya pelan, tapi kalau cepat kalian gunakan taktik cepat juga, kalian titik aja, titik gitu, titik gitu ya, paham ya untuk grafik ya. Nah jadi secara keseluruhan setelah kalian menemukan BSG itu istilahnya itu beseratnya itu ke bawah, otomatis dia akan ke bawah gitu loh Bay. Itu untuk BSG ya. Jadi secara jitunya lagi mungkin ada di tarif yang lebih tinggi lagi. Jadi ketika ini berhasil, silakan kalian mau order yang lebih tinggi lagi triknya, silakan ya. Jadi gitu Boy. Nah contohnya gini nih, contohnya Boy pengen trading di candle ini nanti ya, kalian perhatikan. Oke, ini ya, ini Boy bisa bilang ini bawah ya, kalian perhatikan ya, bawah, kalian perhatikan baik-baik ya, paham ya? Kenapa ini bawah? Karena ini kalian perhatikan ketika sumbu seperti ini, ketika ini nggak ada sumbunya, otomatis ini adalah penopang untuk ke bawah, jadinya bawah gitu loh ya, jadinya bawah, paham ya? Paham? Nah jadi di situ. Lalu kita lanjutkan lagi. Di sini. Nah, misalnya ini kan 5 menit perdagangan. Oke, kita batasi itu. Oke, kalau misalnya kalian menggunakan ini ya udah gunakan ini aja. Ya. Kalian gunakan ini untuk membatasi gitu, biar lebih mudah. Nah, seperti ini ya. Kalian gunakan itu. Nah, sekarang berhitung nih ya. 1 bawah, 1 atas. Kenapa atas? Ini kalian perhatikan, ini adalah penopang, ini adalah sumbu ya, sumbu. Ketika sumbu satu seperti ini adalah penopang support ya, penopang support. Kalian perhatikan panjang sumbu seperti ini adalah penopang support, makanya Boy bilang ini atas ya, ini bawah. Kenapa Boy bilang bawah? Karena ini sumbunya di atas itu lebih panjang ya. Jadi secara keseluruhannya seperti itu, mudahnya seperti itu ya. Ini bawah, ini atas ya, ini apa, ini bawah, ini bawah, ini bawah, otomatis ini akan ke bawah ya. Ketika Boy ingin OP di sini tadi ya, otomatis dia akan ke bawah nanti hasilnya. Dia akan open di sini tadi ya, dia akan open di sini tadi ya.
Kalian perhatikan, ini hasilnya akan ke bawah ya. Jadi gitu cara menentukan ini gitu, jadi hasilnya akan ke bawah ya, paham ya. Nah kalian perhatikan sampai detik 0 ya, sampai detik 0 itu pasti akan ke bawah ya. Dia OP-nya tadi di garis ini ya. Nah pas di garis itu tadi tuh. Nah kalian perhatikan pas di bawah 21 strength. Nah kan bener kan. Nah ini yang Boy bilang tadi, ketika ini belum muncul kalian bisa OP di sini secara cepat, tapi ketika ini udah muncul, nah ini yang harus diperhatikan, ini adalah perdagangan baru lagi. Tapi kalau kalian menggunakan BSG ya kalian bandingkan dengan ini ya, kalian bandingkan. Nah jadi gitu Boy, paham ya. Jadi untuk keseluruhannya seperti itu. Jadi Boy di sini akan coba trading ya. Kalian perhatikan ini ya, kalian perhatikan ini. Jadi di sini berhubung tarifnya itu tarif paling rendah ya, Boy nggak akan bongkar lebih dalam lagi karena masih ada di tarif yang berikutnya. Ini misalnya kita bisa bilang bawah, tapi di trik yang paling jitu ini bisa dikatakan atas. Nah, nanti ada lagi lah tarif-tarif yang lebih mahal, yang lebih jitu pokoknya ya. Oke, berhubung ini tarif terendah, jadi Boy ingin share itu dulu. Jadi kalian harus perhatikan itu baik-baik ya. Jadi kalau untuk simpelnya ya, mungkin kalian ribet ya. Untuk simpelnya gini deh. Untuk simpelnya, oke, setiap misalnya ini untuk simpelnya ya. Kalau kalian bingung dengan yang tadi, untuk simpelnya ini mungkin presentasinya ya 70% sampai berapa ya, sampai ini kan keseluruhan kan sampai 80%, cuman ini paling ya 70% sampai 75an lah. Ini untuk yang ini ya, untuk yang simpelnya. Jadi simpelnya gini, jadi ketika misalnya sumbu ini jauh lebih panjang, ini bisa dikatakan ke bawah ya. Ketika sumbunya besar ya, ketika sumbunya besar terus bodinya kecil, ini bisa dikatakan ke bawah. Gitu aja simpelnya ya, paham ya. Itu aja simpelnya. Jadi misalnya bisa dibilang ke bawah gini ya, ini simpelnya. Tapi presentasi keberhasilannya 70% sampai 75%an ya. Tapi ini lumayan jitu gitu untuk simpelnya aja. Kalau kalian malas berpikir lebih dalam lagi ya, ini cocok banget. Oke. Yang kalian harus perhatikan ya BSG tadi ya, kalian harus benar-benar cekatan dengan BSG tadi. Itu adalah kunci dasar ya. Untuk body, sumbu, dan grafik kalian udah paham semua ya, udah paham semua. Nah jadi kalau misalnya kalian menemukan misalnya seperti ini, nah ini nggak bisa ini adalah imbang, paham ya. Kenapa imbang? Nah jadi simpelnya gini aja, misalnya nih ini sumbunya ini ya sama besar, sama ibaratnya kalau misalnya sumbu ini dibandingin sama ini berdiri di sini misalnya, otomatis sama besar ya. Sumbu dan body sama besar, ini bisa dikatakan seimbang ya, seimbang, paham ya. Nah jadi seperti itu, ini bisa dikatakan seimbang. Nah kalau bisa seimbang seperti itu, otomatis ya, kalau misalnya kalian pengen OP di sini tadi ya, kalian harus menggunakan BSG dengan cermat ya, dengan cermat. Kalian harus bandingin ini ya, bandingin ini ya, paham ya. Kalau misalnya kalian pengen OP di candle ini, misalnya di candle yang besar itu, bisa aja kalian bilang ini misalnya bawah, atas ya. Ini bisa dibilang atas dan bisa dibilang bawah ya, karena ini seimbang ya. Kalau kalian ragu, jangan open posisi, Kenapa ini bisa dibilang bawah? Karena dia nggak punya sumbu. Ketika dia nggak mempunyai sumbu, dia otomatis kekuatan bodinya itu besar gitu ya. Nah makanya ini bisa dibilang bawah, ini bisa dibilang atas, ini bisa dibilang seimbang. Nah kalau misalnya kalian ragu, jangan OP lah ya, jangan open posisi di sini kalau misalnya kalian ragu. Tapi kalau Boy tadi pasti open posisi di sini karena udah yakin bahwasanya warna hijau ini ada dua ya, pasti akan ke atas gitu. Kalau misalnya itu untuk trik yang jitu yang akan datang aja ya, yang akan datang itu yang lebih tarifnya lebih wow gitu ya. Jadi di sini Boy khusus jelasin untuk BSG ya. Nah
Boy akan coba trik di sini. Nah, Boy akan coba ya di sini. Jadi ada bonusnya buat kalian. Jadi ketika misalnya gini, ketika kalian misalnya menemukan candle warna hijau 4 kali ya, ketika kalian menemukan candle hijau 4 kali, misalnya ini candle hijau, anggap aja yang pertama ini candle hijau ya. Nah, trik G2 adalah gini, kalian bandingkan ya, misalnya nih anggap aja ini hijau 4 ya. Ini bonus buat kalian nih. Kalau misalnya ini candle lumayan akurasinya tuh lumayan 80% ya. Kalian perhatikan. Ya, tapi jangan lupakan BSG ya. Nah, ini simpelnya aja. Ketika kalian menemukan ini hijau 4 kali ini, ketika misalnya kalian OP di candle kelima ya, Boy selalu sarankan kalian OP di candle kelima karena hitungannya itu lebih mudah. Nah, ini untuk simpelnya aja biar kalian tuh nggak lama-lama berpikir adalah gini. Jadi sumbunya jadi di antara sumbu bawah atau atas ini, misalnya yang paling besar yang mana? Misalnya ini candle 4 ini ya. Yang paling besar adalah atas. Oke, yang atas ini akan kita bandingkan dengan body ini. Ya, dengan body si candle ini misalnya. Ya. Kalau misalnya kalian OP di akhir candle 5. Ya. Nah, tapi saran Boy adalah kalian harus OP di candle kelima. Jadi pas perpindahan 4 ke 5 ini kalian harus OP. Jangan menunggu yang 5 itu habis terus kalian OP, jangan ya. Jadi ini misalnya nih ya, misalnya gini, kalian perhatikan baik-baik. Jadi misalnya ini anggap aja ini hijau semua 4 ya, 4. Nah, jadi ketika misalnya dia open posisi di sini, otomatis hasilnya akan ke atas. Kenapa ke atas? Nah, ini kalian perhatikan. Jadi yang perlu kalian bandingkan itu hanya ini, sumbu atasnya ini ya. Jadi sumbu yang lebih panjang yang mana, misalnya atas atau bawah. Kalau misalnya sumbu yang atas paling panjang, sumbu atas paling panjang ya, otomatis itu yang dibandingkan dengan body. Nah, itu simpelnya aja. Jadi anggap aja sumbu yang paling panjang itu berdiri di sini ya, berdiri di dekat body ini. Ternyata lebih besar body, ternyata lebih besar body, otomatis ini akan hasilnya atas. Paham ya? Jadi sumbu yang paling panjang ini dibandingkan dengan body ya. Kalau misalnya seandainya dia berdiri di sini tuh si sumbu, otomatis bodinya ini jauh lebih panjang dibandingkan hanya sumbu yang berdiri di sini. Otomatis kalian OP di sini pasti atas, hasilnya atas. Ini 80% pasti akan profit ya. Dengan syarat ini harus hijau 4 kali ini ya. Itu bonus saja buat kalian. Oke. Jadi tapi ketika misalnya seperti ini, nah ini yang harus diperhatikan adalah doji ya. Ketika kalian menemukan doji, nah seperti ini nih ya, kalian harus perhatikan. Ketika kalian menemukan doji ya, misalnya ini merah, ini hijau. Misalnya kalian pengen open posisi di sini, ternyata ini doji, jangan open posisi ya. Karena doji itu adalah seimbang, artinya seimbang. Mau doji merah kayak, mau doji hijau kayak, pasti seimbang. Jangan open posisi ya. Pokoknya kalian jangan pernah open posisi kalau kalian belum yakin. Misalnya gini, ini doji, ini seimbang ya. Terus misalnya kalian menemukan candle yang seimbang itu, jangan pernah open posisi. Misalnya ini sumbu sama besar sama sumbu atas. Ini misalnya hijau nih, sumbu atas sama besar dengan sumbu bawah ya, otomatis ini seimbang ya. Ini seimbang, jangan open posisi kalau misalnya belum yakin. Begitupun juga dengan candle merah ya, candle merah kalau misalnya seimbang jangan open posisi. Gimana pun bentuknya, bisa seperti ini pun jangan open posisi. Kenapa? Karena sumbu atas dan bawah itu seimbang ya. Sumbu atas dan bawah itu seimbang. Misalnya seperti ini pun jangan open posisi karena seimbang ya. Perhatikan baik-baik gitu. Nah, berhubung recordernya itu berhenti, jadi Boy lanjutin aja ya. Jadi Boy kan udah janji bahwasanya loss 10 juta itu Boy akan kasih 3 candle bonus ya, keberuntungan. Jadi ini kalian bisa manfaatkan 3 candle ini untuk kompensasi ya. Ketika kalian loss, kalian bisa manfaatkan untuk kompensasi. Nah, yang pertama adalah candle tanpa sumbu. Nah, candle tanpa sumbu ini kalian bisa manfaatkan ya. Dengan catatan candle tanpa sumbu ini harus besar ya.
Biasanya candle tanpa sumbu ini begini ya, dia besar. Nah otomatis misalnya ini merah, otomatis kalian OP atas saja gitu loh ya, kalian OP atas saja. Kalau misalnya ini hijau, nah itu beda lagi ya, beda lagi. Gue hanya fokus ke sini dulu, ke merah ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua yaitu candle body besar. Nah jadi candle body besar itu contohnya seperti ini. Kalau kalian menemukan candle seperti ini, dia punya sumbu di sini, otomatis ini adalah penopang untuk ke atas. Jadi kalian bisa pergi atas ya. Kalau misalnya ini candle hijau ya, mohon maaf tadi bukan candle merah tapi candle hijau ya, candle hijau gitu ya. Nah dia otomatis akan ke atas gitu loh, paham ya. Nah yang ketiga adalah candle body kecil ya. Candle body kecil ini kalian bisa manfaatkan ketika kalian menemukan candle body kecil. Candle body kecil itu seperti ini ya, seperti apa sih, nyamuk gitu, seperti nyamuk, agak doji gitu dia bentuknya. Misalnya kayak gini, misalnya ini merah, ini hijau nih ya, misalnya ini hijau ya, kalian perhatikan misalnya ini hijau seperti ini. Nah ini bisa jadi ke atas gitu loh, karena garisnya di sini. Kalau misalnya di sini hijau, kalau misalnya di sini dia otomatis akan bawah ya. Begitupun juga merah ya. Kalau misalnya dia di sini ya, di sini sama gitu loh ya. Itu sebuah candle, itu 3 candle bonus buat kalian kalau misalnya kalian menemukan di 5 menit perdagangan ini. Kalian coba itu ya, kalian coba itu. Oke, thank you buat kalian yang udah membeli video boy. Semoga kalian sukses dan sehat selalu. Thank you boy.